Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Kisah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas Nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Syith. Yap, siapa lagi kalau bukan Nabi Idris. Dahulu, manusia setelah masanya Nabi Adam itu tidak memiliki pengetahuan tentang peralatan-peralatan yang digunakan untuk bertahan hidup. Sehingga mereka itu butuh untuk mengetahui alat-alat yang digunakan untuk memasak dan alat-alat hidup lainnya, sekaligus butuh pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang lain. Cuman pada masa itu semua manusia itu termasuk orang-orang yang soleh, sehingga tidak ada dari mereka yang melakukan kesesatan bahkan kekafiran. Dan pada masa awal-awal itu malaikat itu masih menampakkan dirinya dengan kasat mata, karena mereka ya orang-orang soleh. Kalau orang sekarang mah yang lihat pocong. Setelah Nabi Adam itu meninggal, perintah keagamaan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Nabi Syith. Yang mana Nabi Syith ini adalah seorang nabi, sebagaimana yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Setelah Nabi Syith meninggal, perintah keagamaan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Anus. Setelah Anus dilanjutkan anaknya yang bernama Kinan. Setelah Kinan dilanjutkan anaknya yang bernama Mahlail. Setelah Mahlail dilanjutkan anaknya yang bernama Yarid. Dan setelah Yarid dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Akhnuk. Ada juga yang menyebutnya Khonu, yang mana Akhnuk atau Khonu ini adalah Nabi Idris. Disebut Idris dari kata dars yang artinya belajar, dikasih lisensi Al-Kutub wa Syufa Adam wa Syith. Karena Nabi Idris ini rajin belajar kitab-kitab dan syufnya Nabi Adam dan Nabi Syith. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi bahwasanya Nabi Idris ini adalah nabi pertama setelah Nabi Adam dan Nabi Syith. Dan Nabi Idris ini lebih besar dakwahnya daripada Nabi Adam dan Nabi Syith. Dalam Al-Quran sendiri Nabi Idris itu disebutkan sebanyak 2 kali, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 85, wa Ismail wa Idris wa Dzalkifl kullum minas sabirin. Ceritakanlah Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Dzalkifl, semuanya termasuk orang-orang yang penyabar. Dan surat Maryam ayat 56 sampai 57, wa dzkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah Muhammad di dalam Al-Quran kisahnya Nabi Idris. Sesungguhnya Nabi Idris ini adalah orang yang sangat benar dan merupakan seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Dan kami angkat Nabi Idris itu ke tempat yang tinggi. Nabi Idris ini diperkirakan hidup pada tahun 4533 sebelum Masehi sampai dengan 4188 sebelum Masehi. Yang artinya usia Nabi Idris itu diperkirakan 345 tahun. Dan Nabi Idris ini menutupi masa hidupnya Nabi Adam selama 308 tahun. Nah, pada tahun 4350 sebelum Masehi, diangkatlah Nabi Idris ini menjadi seorang nabi dan diutus kepada Dzurriyyatu Qabil, alias keturunan Qabil. Nabi Idris ini mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan kembali mengikuti syariatnya Nabi Adam dan Nabi Syith. Namun hanya sebagian kecil saja yang taat kepada Nabi Idris ini dan mayoritas dari mereka itu membangkang. Nah, diriwayatkan Nabi Idris ini adalah seorang khayyab atau seorang tukang jahit, karena dikatakan Nabi Idris ini adalah orang pertama yang menjahit dan memakai pakaian yang dijahit. Nabi Idris ini menjahit dengan menggunakan bahan nabatil kattan atau tumbuh-tumbuhan linen, yang mana orang-orang sebelum Nabi Idris itu membuat pakaian dengan menggunakan kulit hewan hasil buruan mereka. Disebutkan Nabi Idris ini setiap kali memasukkan jarum ke dalam kain, dia itu membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu juga ketika beliau telah mengangkat jarum tersebut lalu mengeluarkannya, beliau membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fi kulli dakhlatil ibra wa kharjatiha. Setiap kali memasukkan dan mengeluarkannya, dia itu membaca tasbih. Bayangkan berapa lama dan berapa banyak tasbih yang dibaca oleh Nabi Idris ini. Dan tidak ada seorang pun manusia pada masa itu yang dapat mengalahkan amalannya Nabi Idris ini. Dikatakan Nabi Idris ini bertasbih kepada Allah sebanyak tasbih yang dibacakan oleh orang-orang pada masa itu. Jadi saking banyaknya tasbih yang dibaca oleh Nabi Idris itu menyamai banyaknya orang-orang yang membaca tasbih di hari itu. Makanya tak heran kalau Nabi Idris ini merupakan orang tertinggi derajatnya pada masa itu. Pada suatu hari ketika Nabi Idris ini sedang menjahit pakaian, biasalah ya, masuk jarum tasbih, keluar jarum tasbih, masuk tasbih, keluar tasbih. Tiba-tiba ada anak iblis yang menyamar menjadi seorang laki-laki dengan membawa cangkang telur. Iblis itu kemudian datang kepada Nabi Idris lalu bertanya, "Hai Idris, apakah Allah mampu menjadikan dunia ini berada di dalam cangkang telur ini?" Kemudian Nabi Idris menjawab, "Bahkan Allah mampu menjadikan dunia ini berada di dalam lubang jarum ini." Lalu setelah itu Nabi Idris menusuk mata iblis tersebut hingga buta sebelah.
Nah, cerita iblis ini itu berada di dalam kitab Tauhid dalam pembahasan sifat kudratnya Allah, sifat kuasanya Allah. Jadi kalau kalian belum tahu, sifat kudratnya Allah, sifat kuasanya Allah itu bisa berfungsi kepada perkara yang mungkin, perkara yang bisa terjadi. Nah, sedangkan memasukkan dunia yang besar ini ke dalam telur, itu tidak mungkin, termasuk perkara mustahil. Makanya Nabi Idris kemudian menusuk mata iblis tersebut hingga buta sebelah. Jika yang dimaksud iblis itu adalah dunia yang berbentuk semula dan cangkang telur yang berbentuk semula, maka iblis ini bertanya suatu hal yang mustahil, karena dunia yang besar tidak bisa dimasukkan ke dalam cangkang telur yang berukuran kecil. Tapi bila dikehendaki dunia itu dikecilkan seukuran cangkang telur lalu dimasukkan ke cangkang telur, atau cangkang telurnya dibesarkan seukuran dunia, maka ini termasuk perkara yang mungkin terjadi. Makanya katanya Imam Al-Asy'ari, "Fala amri Allah Ta'ala qadir ala dzalik wa ala akbar minhu." Maka demi umurku, Allah Ta'ala mampu untuk melakukan itu, bahkan mampu untuk melakukan hal yang lebih besar dari itu. Nah, kenapa Nabi Idris ini melakukan itu kepada matanya, bukan kepada mulutnya? Padahal kerusakannya itu terjadi di mulutnya, karena iblis itu berusaha untuk memadamkan cahaya iman. Maka balasan yang lebih pantas adalah dengan memadamkan penglihatan matanya. Kalian lihat sendirilah kitabnya, kitab namanya itu Kitab Ad-Dasuki, Kitab Tauhid. Nah, jadi Nabi Idris ini adalah orang pertama yang menjahit dan memakai pakaian yang dijahit. Dan orang pertama yang menulis dengan pena, orang pertama yang mempelajari ilmu nujum dan ilmu hisab atau ilmu perbintangan dan ilmu perhitungan, orang pertama yang membuat peralatan-peralatan, orang pertama yang menggunakan binatang atau kuda untuk hijrah atau bermigrasi, orang pertama yang mengetahui as-siyasah al-madaniyah, politik sipil, dan menetapkan kepada kaumnya undang-undang untuk membudayakan kota. Sehingga umat-umat pada masa itu membangun kota-kota di negara mereka. Dan pada zamannya Nabi Idris ini sudah berdiri 188 kota. Para ahli sejarah mengatakan bahwasanya Nabi Idris ini merupakan bangsa Saroyan atau bangsa Assyria, yang merupakan bangsa yang paling tua, yang mana agamanya itu adalah agamanya orang-orang As-Sobi'in. As-Sobi'in ini nisbat kepada Sobi yang merupakan salah satu anaknya Nabi Sith. Nah, orang-orang As-Sobi'in ini belajar agama kepada Nabi Sith dan Nabi Idris. Mereka memiliki kitab yang dinisbatkan kepada Nabi Sith yang mereka sebut dengan Suhufus Sith. Kitab itu berisi perintah untuk melakukan akhlak-akhlak yang baik, melarang untuk melakukan hal-hal yang jelek, dan pokok dari agama mereka itu adalah At-Tauhid, mengesahkan Allah. Nabi Idris ini berdakwah kepada kaumnya untuk menyelamatkan kaumnya dari siksa api neraka nanti di akhirat, mengajak mereka untuk berlaku adil, memotivasi mereka untuk zuhud, tidak senang dunia, memerintah sholat, puasa, zakat, mengharamkan minuman yang memabukkan, dan Nabi Idris sangat bersungguh-sungguh dalam hal ini. Nabi Idris ini menerima 30 syuhuf sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Dzar, bahwa Allah SWT itu menurunkan 104 syuhuf kepada para nabinya. 50 syuhuf diturunkan kepada Nabi Sith, 30 syuhuf diturunkan kepada Nabi Idris, 10 syuhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim, 10 syuhuf diturunkan kepada Nabi Musa sebelum menerima Taurat, dan sisanya 4 syuhuf sebagaimana yang sudah kalian ketahui. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun hadis ini dhaif, bahkan ada yang mengatakan mawdu'. Terlepas dari kedhaifan hadis ini, yang jelas kita itu harus mengimani atau mempercayai bahwa Allah SWT itu menurunkan kitab kepada para nabinya. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat, sungguh kami telah mengutus beberapa utusan kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama dengan mereka sebuah kitab. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami, dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kitab yang diturunkan kepada Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, dan kitab yang diturunkan kepada keturunan-keturunan mereka, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan salah satu dari mereka, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Mengenai tepat lahir Nabi Idris itu masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan Nabi Idris itu lahir di Mesir, ada juga yang mengatakan lahir di Babylon. Namun pendapat yang lebih arjah atau lebih unggul, Nabi Idris ini dilahirkan di Babylon. Pendapat yang pertama, Nabi Idris ini dilahirkan di Mesir, tepatnya di Manaf atau Manafar, atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan daerah Memphis. Orang-orang Mesir menyebutnya Hermasul Haramisah.
yang ahli perbintangan. Kelompok yang kedua mengatakan Nabi Idris ini lahir di Babylon, Irak. Dia tumbuh dan besar di sana. Pada masa itu, manusia sudah berbicara dengan menggunakan 72 bahasa. Dan Nabi Idris ini menguasai ke-72 bahasa tersebut agar dapat berbicara dengan orang-orang untuk berdakwah kepada mereka. Nabi Idris membagi wilayah Babylon menjadi 4 wilayah, yang mana tiap-tiap wilayah itu beliau mengangkat seorang raja untuk berkuasa di sana. Di antara nama-nama raja tersebut adalah Elaus, Zeus, Asclepius, dan Zeus Amon. Hingga ketika Nabi Idris ini diangkat menjadi nabi oleh Allah dan berdakwah kepada dzurriyyatul Qabil, keturunan-keturunan Qabil yang membangkang itu, hanya sebagian kecil saja yang menerima dakwahnya Nabi Idris ini, dan sebagian besar dari mereka itu banyak yang membangkang dan melanggar syariat-syariatnya Nabi Adam dan Nabi Syith. Hingga Nabi Idris ini berniat untuk pindah saja ke daerah lain yang mungkin sebagian besar penduduknya itu bisa menerima dakwahnya. Awalnya, para pengikut Nabi Idris ini tidak mau berpindah dari kota Babylon menuju daerah lain karena mereka sudah terlanjur cinta kepada kota Babylon dan merasa tidak akan menemukan kota yang lebih baik dari kota tersebut. Lalu Nabi Idris berkata, "Idza hajarna lillah razaqna ghairaha." Jika kita hijrah karena Allah, maka kita akan diberikan daerah yang lebih baik daripada daerah itu. Hingga pada akhirnya para pengikut Nabi Idris ini sadar dan mereka pindah semua dari wilayah Babylon hingga sampailah mereka di wilayah Mesir. Mereka melihat sungai Nil yang sangat panjang dan seketika itu perjalanan mereka terhenti. Nabi Idris selalu bertasbih kepada Allah ketika melihat sungai Nil tersebut. Hingga mertablah Nabi Idris dan para pengikutnya di Mesir dan mengajak orang-orang Mesir untuk menyembah kepada Allah. Pada masanya Nabi Idris ini, orang-orang sudah memulai untuk mengabadikan orang-orang yang soleh di antara mereka. Dengan cara mereka itu membuat patung yang mirip dengan orang-orang soleh tersebut. Nabi Idris sudah melarangnya melakukan hal itu. Namun seperti yang kita tahu, hanya sebagian sedikit saja yang taat kepada Nabi Idris ini. Dan yang lainnya banyak membangkang. Dan pada masa Nabi Idris inilah permulaan berbuat keharaman dilakukan. Dan ketika Nabi Idris ini hampir wafat, beliau berwasiat kepada anaknya untuk menyembah Allah semata, bukan menyembah patung. Nabi Idris ini dikenal sebagai sosok yang tenang dalam berbicara, banyak diam, dan sekali berbicara, kata-katanya mengandung unsur sastra dan mau'idhah-mau'idhah atau peringatan-peringatan. Seperti diantaranya, la tahasadun nasah ala mu'atatil hadzik, fa inna istinta'ahum bihi qalil. Jangan kalian dengki kepada orang-orang atas bagian yang diberikan kepadanya, karena bagian yang mereka nikmati itu hanya sedikit. Hubbud dunya wa hubbul akhirah la yantami'ani abadan. Mencintai dunia dan mencintai akhirat adalah dua hal yang tidak mungkin bersatu dalam hati sampai kapanpun. Khairud dunya hasrah wa syarruha nadamah. Paling baiknya dunia adalah penyesalan dan paling jeleknya dunia adalah penyesalan. Ternyata setelah saya cari-cari perbedaan hasrah dan nadamah adalah hasrah itu lebih menyesal daripada nadamah. Saya juga kurang tahu apa itu maksudnya. Please kalau dari kalian ada yang tahu, tolong komentar di bawah. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ka'ab al-Ahbar ketika ditanyai oleh Imam Ibnu Abbas tentang maksud ayat Allah wa rafa'nahu makanan aliyya, kami angkat Idris ke tempat yang tinggi, itu apa maksudnya? Lalu Ka'ab al-Ahbar bercerita, Allah itu menurunkan wahyu kepada Nabi Idris yang isinya, sungguh aku mengangkat untukmu setiap hari sama seperti amanahnya seluruh keturunan Nabi Adam. Maksudnya keturunan Nabi Adam di zaman itu. Lalu Nabi Idris ini senang untuk memperbanyak melakukan amalan-amalan. Lalu datanglah malaikat yang menjadi teman Nabi Idris. Malaikat itu berkata, Allah itu mewahyukan kepadaku demikian-demikian. Lalu malaikat temannya Nabi Idris ini berbicara kepada malaikat maut agar membiarkan Nabi Idris untuk melakukan banyak amalan-amalan sebelum Nabi Idris dicabut nyawanya. Lalu malaikat yang menjadi temannya Nabi Idris itu membawa Nabi Idris di antara kedua sayapnya. Lalu malaikat itu naik ke atas langit bersama dengan Nabi Idris. Ketika berada di langit keempat, mereka bertemu dengan malaikat maut yang sedang turun. Lalu malaikat maut itu berbicara dengan malaikat yang menjadi temannya Nabi Idris dan menanyakan di mana Idris. Lalu malaikat itu mengatakan, ini dia Idris di punggungku. Malaikat maut lalu berkata, ya dalam ajab, betapa menakjubkannya. Aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya Idris di langit keempat. Lalu aku menggerutu, bagaimana caranya aku mencabut nyawanya Nabi Idris di langit keempat, sementara Idris itu orang bumi. Ternyata sudah dibawa kamu toh. Lalu malaikat maut mencabut Nabi Idris di sana, dan itulah perkataannya Allah, wa rafa'nahu makanan aliyya. Ini ceritanya Ka'ab al-Ahbar. Sedangkan dalam riwayatnya Ibnu Abi Hatim itu ada tambahan, Nabi Idris ini kemudian menyuruh malaikat temannya untuk bertanya kepada malaikat maut berapa sisa umurnya.
Lalu malaikat temannya itu bertanya kepada malaikat maut, berapa sisa umurnya Nabi Idris? Malaikat maut kemudian berkata, aku tidak tahu sampai aku melihatnya. Lalu malaikat maut melihatnya dan berkata, sungguh kamu bertanya kepadaku mengenai laki-laki yang sisa umurnya tinggal sekedip mata saja. Lalu malaikat temannya Nabi Idris itu melihat di bawah sayapnya dan menemukan Nabi Idris sudah tidak bernyawa, sementara malaikat itu tidak merasa. Menurut Ibnu Katsir, cerita ini termasuk cerita Israiliyat. Imam Mujahid ketika menafsiri wa rafa'nahu makanan aliyah, beliau berkata, Nabi Idris itu diangkat ke langit dan dia belum mati. Sama halnya seperti Nabi Isa yang diangkat ke langit dan belum mati. Maka katanya Ibnu Katsir, apabila maksudnya Imam Mujahid ini mengatakan Nabi Idris belum mati sampai sekarang, maka harus dipikir-pikir terlebih dahulu kebenarannya. Tapi apabila menghendaki Nabi Idris itu diangkat ke langit dalam keadaan belum mati, kemudian dicabut nyawanya di sana, maka ini tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab al-Ahbar tadi. Imam Al-Hasan al-Basri menafsiri wa rafa'nahu makanan aliyah itu mengatakan Nabi Idris diangkat ke surga. Bukan hanya ke langit tapi diangkat ke surga. Banyak yang mengatakan Nabi Idris itu diangkat ke langit sementara ayahnya Yarid bin Mahyalil itu masih hidup. Ada sebagian mengatakan bahwa Nabi Idris ini tidak hidup sebelumnya Nabi Nuh, melainkan hidup di masanya Bani Israel, jauh setelah masanya Nabi Nuh. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Idris adalah Nabi Ilyas. Mereka adalah satu orang dengan dua nama, Idris dan Ilyas. Namun saya peringatkan lagi ya, pendapat yang benar, Nabi Idris sama Nabi Ilyas itu orang berbeda. Jadi memang ada Nabi Idris, ada Nabi Ilyas. Mereka bukan orang yang sama. Cuman ada sebagian yang mengatakan mereka itu adalah satu orang dengan dua nama. Mereka berlandaskan bahwa di dalam Al-Quran Nabi Idris itu disebutkan dua kali, sama seperti Nabi Ilyas yang disebutkan dua kali, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 85, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas sholihin, dan surat As-Saffat ayat 123, wa inna Ilyasa laminal mursalin. Tak hanya itu, mereka juga berlandaskan menggunakan hadis Isra Mi'rajnya Nabi. Ketika Nabi ini berada di langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris kemudian berkata, marhaban bil akh as-sholih wan nabi as-sholih. Selamat datang saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh. Dan Nabi Idris itu tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Adam dan Nabi Ibrahim yang mengatakan marhaban bin nabi as-sholih wal ibni as-sholih. Selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Orang-orang ini mengatakan kalau Nabi Muhammad itu termasuk dari nasabnya Nabi Idris ini, tentu Nabi Idris akan mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Adam dan Nabi Ibrahim dengan mengatakan anakku yang soleh. Tapi Nabi Idris mengatakan al-akh as-soleh, saudaraku yang soleh. Berarti kalau seperti itu, Nabi Idris ini saudaranya Nabi Muhammad, berarti hidup di masanya Bani Israel. Begitu kira-kira anggapannya orang-orang yang mengatakan Nabi Idris ini adalah Nabi Ilyas. Karena disebutkan di dalam Al-Quran Nabi Idris dua kali dan Nabi Ilyas dua kali. Cuma seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya pendapat yang benar adalah Nabi Idris dan Nabi Ilyas itu adalah dua orang yang berbeda. Mengenai hadis ini, kenapa Nabi Idris itu mengatakan saudaraku yang soleh, bukan pakai anakku yang soleh? Katanya Ibnu Katsir, li'annahu qad la yakunu ar-rawi hafidhahu jayyidan. Karena terkadang seorang rawi itu tidak hafal dengan begitu baik. Bisa saja itu memang hadisnya Ali bin As-Sholih, tapi ada seorang rawi yang meriwayatkan dengan al-akh as-sholih. Atau bisa saja Nabi Idris ini memang mengatakan al-akh as-sholih, saudaraku yang soleh, karena untuk merendahkan diri kepada Rasul dan tawadhu kepada Rasul. Dan Nabi Idris tidak mau menempatkan dirinya di posisi seorang bapak, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Adam yang merupakan bapaknya manusia, dan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim yang dijuluki Khalilullah, kekasihnya Allah, dan merupakan Rasulul Asmi yang paling besar setelah Nabi. Jadi Nabi Idris ini tidak mau menyamakan dirinya seperti Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, yang mereka berdua memiliki keistimewaan yang menurutnya Nabi Idris itu lebih tinggi daripada dirinya. Jadi Nabi Idris ini mengatakan al-akh as-sholeh karena untuk tawadhu, merendahkan diri di hadapan Rasul. Ya, begitu kira-kira kisahnya Nabi Idris ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.